sebelum kita mulai, ya, selamat sore buat teman-teman semua dan salam sejahtera buat kita semua. Sore Bu. Sore Bu. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, mata kuliah hari ini yaitu pengetahuan bahan 1. Ini kita masuk kepada pertemuan 10. Seperti yang tertulis dalam RPS, hari ini kita membahas mengenai karakteristik dan penerapan logam pada hunian rumah tinggal. Nah, kita langsung saja ke materi kuliah kita hari ini. Ya, tapi sebelum saya memulai materi kuliahnya, ya, ada baiknya saya ingin menyapa teman-teman semua. Ya, apa kabar buat teman-teman semua? Baik Bu. Baik Bu. Syukur kita masih diberikan kesehatan, ya. Dan pada minggu kemarin kita juga membahas tentang pengertian logam. Kalau hari ini kita membahas tentang karakteristiknya, penerapannya. Kalau minggu lalu di pertemuan ke-9 kita membahas tentang pengertian logam. Kira-kira siapa yang paham atau masih ingat tentang pengertian daripada logam? Saya berikan waktu kepada anak-anak saya, teman-teman saya. Saya Bu. Ya, boleh Afifah, silakan. Logam merupakan mineral penyusun kerak bumi yang dapat terbentuk secara alami. Baik, ya, terima kasih buat Afifah, ya. Iya Bu. Kalau Afifah mengatakan bahwa logam merupakan kerak bumi, ya, itu benar, ya. Tapi saya perjelas sekali lagi bahwa pengertian logam sendiri, secara garis besarnya saya ambil adalah sebagai unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat, ya. Logam itu kuat, ya, keras. Logam itu sendiri kita tahu adalah suatu pengantar listrik, ya, atau juga sebagai pengantar panas. Berbentuknya itu seperti mengkilap dan mempunyai titik cair yang tinggi, ya. Itulah pengertian logam secara garis besarnya. Baik. Dan itu tadi awalnya, dan kita mulainya dari karakteristik dan penerapannya, ya. Sistem perkuliahan kita hari ini itu adalah diskusi, ya, berkaitan tentang logam, bagaimana logam penerapannya, ya, bagaimana karakteristik logam tersebut, apa-apa saja dari karakteristik tersebut, gitu ya. Jadi langsung saja, ya, di sini harapan saya dalam perkuliahan ini, ya, teman-teman semua mampu menjelaskan mengenai logam. Tadi Afifah sudah mencoba menjawab, ya. Baru nanti di sini juga ada jenis-jenis logam sendiri, ya. Dan nanti adalah penerapan logam pada hunian rumah tinggal, di mana nanti kita berada. Di situ nanti kita akan mengamati logam apa saja yang digunakan pada rumah tinggal tersebut, gitu ya. Jadi langsung saja ke materi perkuliahannya, ya. Klasifikasi logam, ya. Klasifikasi dan jenis logam ini terdapat 2, ya. Di sini logam metal dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Yang pertama adalah logam fero, ya. Nanti yang keduanya adalah logam non fero. Kita lihat yang pertama dulu, logam fero. Di sini logam fero sendiri dikatakan adalah logam yang mengandung unsur besi dan juga karbon, ya. Logam fero ini juga terbagi beberapa bagian, ya. Yang ada 2 bagian di dalam logam fero. Yang pertama adalah baja atau besi tempa, ya. Yang kedua adalah besi tuang yang kadar karbonnya itu antara 2,3 sampai 3,6%, ya. Di sini ada beberapa contoh pada logam fero sendiri. Yang pertama itu nanti kamu lihat ada baja atau besi tempa. Ini sering sekali kita lihat di rumah tinggal kita, ya. Ini ada merupakan
suatu pagar yang dimana besi ini bisa dibentuk sesuai dengan ya bentuk yang kita inginkan. Yang kedua, di sini nanti kita ada lihat besi tuang, di mana besi tuang ini kita mungkin pernah lihat ya, pernah lihat di jalan. Di sini ada seperti bentuk box ya. Ini ada, pasti pernah kita lihat ya, tapi yang saya ambil ini capture gambarnya adalah di bandar udara ya. Jadi kita lanjut saja kepada contoh logam besi peronya sendiri. Ada yang pertama, ada baja non paduan ya. Di sini baja non paduan sendiri dikenal sebagai jenis baja karbon. Ya, karbon adalah elemen paduan nama dan diambil dan dicampur yang ada unsur tersebut meskipun keberadaan karbon sangat rendah dan tidak mempengaruhi baja material bajanya. Ya, ini ada contoh gambarnya, bisa teman-teman lihat sendiri contoh daripada baja non paduannya. Di sini juga nanti kita lihat contoh yang keduanya ya, baja karbon rendah ya. Baja karbon rendah sendiri merupakan jenis baja karbon rendah ini kandungannya itu sampai 0,05 atau 0,25% karbon. Kegunaan baja sendiri ya, kegunaan baja karbon rendah ini yaitu berupa skrup ya, atau balok penopang, bim, skrup, mur, baut, paku, dan ranca. Saya rasa kita sudah pernah lihat ini semua ya. Skrup mungkin kita sudah pernah lihat ya, mur, baut, paku, ranca. Kira-kira kita sudah pernah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya, teman-teman semua pasti sudah pernah lihat kalau yang untuk yang ini. Bagaimana dengan poin yang ketiga ya? Poin yang ketiga ini di sini baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini adalah baja karbon sedang terdapat kandungannya 0,25 sampai 0,6% karbon. Yang artinya lebih tinggi dari karbon rendah yang tadi ya, yang baja karbon sedang ya, yang baja karbon rendah ya, lebih tinggi daripada yang slide yang sebelumnya ya. Kegunaan karbon sedang sendiri ya, kita ini sebuah ya untuk pembuatan produk yang memiliki kekerasan tinggi seperti roda gigi, tools, kunci-kunci. Mungkin kita pernah lihat kalau kita lihat truk-truk ya, pasti ada itu, ada toolsnya, ada kuncinya dan lain-lain sebagainya ya. Boleh kita masuk lagi di contoh logam besi yang keempatnya. Ini adalah baja karbon tinggi, di mana baja karbon tinggi ini memiliki kandungan yang terdapat dalam baja karbon tinggi ya, yang 0,6% dan berakhir sekitar 1%. Ini yang paling tinggi ya. Kegunaan baja karbon tinggi ini sendiri ya, ini adalah pembuatan perkakas yang membutuhkan untuk pengangkatan beban tanpa ada perubahan bentuk seperti yang kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang jelas nyata kita lihat itu adalah pembuatan rel kereta api menggunakan baja karbon tinggi ini, gitu ya. Jadi kalau seandainya yang tadi yang dipakai yang baja karbon rendah, sedang ya, maka akan ya tidak sekuat dengan baja karbon tinggi tersebut, karena dibutuhkan di dalam suatu kereta api ini harus membutuhkan baja yang benar-benar kokoh ya. Jadi makanya ini dia memakai baja karbon tinggi ya. Nah, seperti ini kira-kira contoh daripada gambarnya baja sendiri ya. Kita masukin pada contoh logam besi yang kelima, yaitu baja paduan ya. Ini adalah baja paduan adalah penggabungan dari berbagai macam elemen. Secara terperinci, campuran pembuatan baja paduan adalah krom, nikel, silikon, tembaga, titanium, dan lain-lain. Ya, contohnya sendiri adalah seperti di bawah ini. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, bentuk baja paduannya seperti ini. Kita lanjut klasifikasi logam. Ya, klasifikasi logam ini. Di sini tadi kita sudah membahas logam metal terbagi atas dua yang saya bilang ya nak ya, teman-teman ya, saya bilang terbagi atas dua ya, logam ferro dan logam non ferro
logam feronya sendiri tadi sudah saya jelaskan, saya akan masuk kepada logam non-feronya. Logam non-fero ini jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi, ya. Ini logam bukan besi, ya. Logam non-fero ini terdapat dalam berbagai jenis, masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya. Kita lihat contoh logam non-fero sendiri, ya. Di sini contoh yang pertama itu adalah tembaga, ya. Tembaga yaitu diperoleh dari biji besi yang mengandung besi timah, hitam, seng, dan sedikit mengandung perak dan emas, ya. Kita ketahui sendiri bahwa tembaga ini sering sekali kita lihat, terutama pada alat-alat listrik, ya, atau kawat listrik. Kalau kita pernah lihat, kita bongkar di dalam suatu alat listrik atau kabel atau apa yang tergantung daripada kawat listrik, pasti kita lihat ada seperti kuningan, ya. Nah, jadi itulah tembaga, ya. Atau yang berbentuk seperti ini pernah kita lihat, ya. Ya, kita lanjut ke poin yang kedua. Ada aluminium, ya. Siapa yang pernah lihat aluminium? Coba. Teman-teman semua ada yang pernah tahu dan ada yang pernah mengetahui adanya aluminium di sekitar rumahnya sendiri? Ada, Bu. Ada ya? Lihat, Bu. Iya, Bu. Sering lihat ya aluminium ini ya. Dan di sini juga kita lihat bahwa di sini banyak sekali yang menggunakan aluminium, terutama alat-alat rumah tangga. Makanya mungkin bagi teman-teman yang para wanita atau perempuan sering sekali melihat aluminium ini, terutama untuk alat-alat masak. Ya, baru bahwa di sini dikatakan aluminium adalah pengantar arus listrik tinggi, jenis logam ringan dengan titik lebur 600 derajat Celcius, mudah dikerjakan, dituang sebagai penghantar panas dan tahan karat dan non magnetis. Jadi kegunaannya sendiri kita bisa ketahui bahwa bahan ini digunakan untuk alat-alat rumah tangga, mesin penggerak, mesin tenaga, dan penghasil kalor yang besar untuk pemanas kabel, pipa, dan sebagainya. Ya, kita yang poin yang ketiga, logam non-fero ini adalah seng. Ya, ini merupakan ya logam yang berwarna putih kebiruan, memiliki titik cair 419 derajat Celcius. Ini merupakan sangat lunak ya, atau menjadi lembek ya. Dan kegunaan seng sendiri ya, kegunaan seng sendiri ini adalah yang pertama itu adalah melindungi besi baja ya. Habis itu melapisi besi baja secara galvanis, ya. Dan banyak yang lainnya, ya. Mungkin nanti bisa kita lihat sendiri, kita baca-baca lagi. Kita masuk kepada sifat-sifat logam. Nah, ini dia, ya. Sifat-sifat logam itu banyak, ya. Banyak saya bilang karena ada 6 poin, ya. Kita bisa lihat ya sifat-sifat logam. Sebelum saya memulai 1 sampai 6, kira-kira teman-teman semua ada yang mau ditanyakan dari sifat-sifat logam sendiri? Ada yang tahu atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Baik, Darvin, silakan. Apa aja, Bu, itu sifat-sifat logamnya, Bu? Ya. Terima kasih, Darvin. Ya, sifat-sifat logam sendiri saya bilang tadi ada 6 ya. Yang pertama dapat ditempa dan diubah bentuk, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua sebagai penghantar panas listrik ya. Dan sifat yang ketiga itu keras ya. Keras itu, maksud daripada keras itu adalah tahan terhadap goresan, potongan, atau keausan ya. Baru ada poin yang keempat. Kalau tadi poinnya sampai 3 yang saya buat, poin yang keempatnya itu adalah kenyal. Ya, maksud daripada kenyal itu adalah tahan patah bila dibentang. Yang kelima itu adalah kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena
tahan terhadap benturan, pukulan, dan martil. Ya, poin yang keenam itu adalah liat. Liat itu maksudnya adalah dapat ditarik. Nah, itu kira-kira itulah dia sifat-sifat logam. Ya, ada 6 saya bilang tadi. Bagaimana Darvin? Kira-kira sudah cukup jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih buat Darvin. Habis itu kita masuk ke tabel jenis dan klasifikasi logam. Ya, ini ada 5 klasifikasinya. Ya, logam mulia. Ya, ada jenisnya, ada bentuknya, ada pemakaian contoh dalam bangunan. Ya, saya jelaskan dulu. Logam mulia ini sendiri sering kita lihat ya, itu berupa emas, perak ya, jenisnya itu emas dan perak dan sebagainya. Bentuknya itu batangan. Ya. Pemakaiannya ini bisa aksesoris, bisa interior. Ya. Bisa aksesoris, bisa interior. Tergantung mau kemana yang ingin kamu terapkan atau kamu pakai ya. Yang kedua adalah logam setengah mulia, yaitu jenisnya itu air raksa, bentuknya itu berbentuk cairan. Dan pemakaian contoh dalam bangunan itu adalah patri ya. Jadi kalau misalnya ada emas-emas kamu yang rusak ya, itu menggunakan di patri, dia menggunakan air raksa gitu ya. Ada klasifikasi yang ketiga itu adalah logam biasa, beratnya lebih besar dari 30 kg ya. Jenisnya itu nikel dan kobalt ya, bentuknya itu butiran batangan, ada yang berbentuk butiran, ada yang berbentuk batangan. Pemakaian contoh dalam bangunannya itu ini digunakan untuk campuran bajakan dan konstruksi luar beton. Ya, kita masuk ke klasifikasi yang keempat. Di sini ada logam biasa berat kurang lebih daripada 30 kg ya. Jenisnya itu besi tuang ya atau lumbung atau timah hitam. Bentuknya itu plat blok ya. Pemakaiannya ini digunakan untuk pengunci, menggantung landasan isolasi gitu ya. Baru yang kelima ada campuran logam. Campuran logam ini jenisnya itu baja dan kuningan ya. Ada 2 jenis ya, baja dan kuningan. Bentuknya itu plat, ada yang plat, ada profil, ada batangan, ada tempah, ada gelombang plat dan blok ya. Pemakaiannya ini di dalam sebuah bangunan itu ya, ini hubungannya dak standar dengan atap ya, kuda-kuda bangunan, jembatan, neraca, tulang beton, dinding lantai, penggantung, kunci dan kran ya. Mungkin ini kita pernah lihat kalau dia dalam pembangunan jembatan ya, ini biasanya ada terpakai ya. Saya lanjut ke tabel sifat-sifat baja ya. Saya lanjut ke sifat-sifat baja ini. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang sifat-sifat baja ini? Ada yang ingin bertanya? Baik, saya jelaskan saja ya. Saya jelaskan saja menurut tabel pada slide tersebut. Ya, campuran logam. Ya, campuran logam itu nanti ada ya terdiri dari 11. Ya, yang saya ambil ada 11. Ada pengaruh terhadap sifat-sifat baja. Ya, ada untuk menambah, ada untuk mengurangi. Saya ambil contoh adalah karbon. Ya, pengaruh terhadap sifat baja ini bisa menambah. Kalau logam tadi, campuran logam itu ada tercampur oleh karbon, ya maka baja tersebut ya akan menjadi lebih kokoh. Kekerasannya ya, sifat pengerasannya itu. Tetapi dia juga mempunyai ya akan mengurangi. Contohnya itu adalah titik leburnya, keuletannya, renggang sifat mengelas dan menempah. Jadi selain menambah bisa juga mengurangi gitu ya nak ya. Ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ ada silium, ada fosfor, ada sulfur, ada mangan. Di sini ada terdapat 5 ya. 5 dan nanti
di slide berikutnya ini juga termasuk dari sifat-sifat bajanya sendiri ya. Ada terdapat 6 sifat daripada baja tersebut ya, campuran-campuran logamnya. Sini ya. Baru saya lanjut saja kepada tabel perubahan struktur logam. Ya. Ada tabel perubahan struktur logam sendiri, ada yang tahu atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tahu atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Benar. Ya, ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya. Ya, boleh Alfian, silakan. Saya Alpian. Ya, Alfian mau bertanya apa? Bu, izin bertanya tentang logam sih, Bu. Apa saja campuran yang Tentang logam tadi ya Alfian ya? Iya, Bu. Tentang logam, apa saja campuran yang ada dalam logam tersebut? Baik, saya buka lagi slide-nya itu yang tentang logam ya Alfian tadi. Mungkin baru join ya Alfian ya? Agak telat sedikit ya. Baik, saya ulangin lagi sedikit ya biar Alfian lebih mengerti ya. Baik, di sini logam sendiri ya, ada jenis-jenis, ada 11 jenis tadi saya katakan ya. Ada 11 jenis campuran daripada logam. Yang pertama itu kita bisa lihat itu di situ katanya di situ ada karbon ya. Ada karbon di mana karbon ini ya, tadi saya bilang karbon ini bisa juga berpengaruh kepada sifat daripada bajanya. Dia bisa menambahkan, bisa mengurangi ya. Di mana karbon ini kalau menambahkan salah satunya tadi ya Alfian ya, itu untuk menambah kekokohannya kalau ditambahkan dengan karbon ya. Menguranginya bisa mengurangi adalah titik leburnya atau keuletannya. Jadi itu dia ya. Sangat berpengaruh sekali, bisa menambahkan dan bisa mengurangi daripada sifat-sifat bajanya sendiri ya. Kalau ini sendiri campuran logam ini ada sebanyak 11 ya. Tadi sudah saya katakan ada karbon sendiri, ada silisium, ada fosfor, ada sulfur, ada mangan ya. Ada juga dia nikel. Ada ya, ada nikel, ada kron, ada vanadium, ada molybdenum dan kobalt dan wolfram ya, itu kira-kira daripada campuran daripada logam beserta menambah atau menguranginya terhadap sifat daripada baja tersebut ya. Kira-kira Alfian bagaimana? Sudah cukup jelas atau masih ada yang kurang? Sudah, Bu, sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih buat Alfian yang sudah bertanya. Ya, saya lanjut kepada slide berikutnya adalah tabel perubahan struktur logam. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan di tabel perubahan struktur logam ini? Izin bertanya, Ya, Suci, silakan. ya. Itu pada poin perubahan struktur logam itu ada sistem pengubahan ya, Bu ya? Itu gimana caranya? Hasilnya itu apa ya, Bu? Oh, baik ya, saya akan jelaskan ya. Sistem pengubahannya ini ada pemanasan, ada pendingin kejut, ada pengerasaan, ada tempering kejut, ada pelapisan nitrogen dan pelapisan karbon ya. Jadi caranya itu ya, saya akan memberikan satu sistem perubahannya, saya ambil pemanasannya. Caranya itu adalah logam ini dipanaskan ya, kemudian dibiarkan dingin dengan sendirinya ya. Caranya itu adalah dia dipanaskan, kemudian dibiarkan dingin dengan sendirinya. Hasilnya itu struktur logam sendiri ya akan berbentuk baru
dan logam itu ya, dan logam jadi lebih lemah. Jadi dia hasilnya itu adalah ya struktur logamnya berbentuk baru ya dari logam yang tadinya ya berbentuk berbeda dan hasilnya nanti juga berbeda ya. Itu salah satu contohnya. Nanti lebih lanjutnya kamu cari sendiri ya, kamu cari sendiri atau nanti kalau misalnya belum dapat kita boleh diskusikan lagi ya. Bagaimana dengan Suci? Kira-kira sudah bisa Iya, baik. dipahami? Sudah, Bu. Terima Baik kasih, ya. Bu. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke ikhtisar logam. Ini juga ada ikhtisar logam, ada nama, komposisi, sifat, dan penggunaannya. Bisa dibaca nanti lagi ya. Di dalam slide sendiri sudah ada saya buat, bisa dibaca. Poin yang terakhir ini, pertemuan ini merupakan pastinya adanya tugas ya. Tugasnya itu tentang apa gitu ya kan? Boleh kita lihat di sini tugasnya sudah saya tuliskan dan tuangkan pada slide ini adalah tugas kamu ya. Tugas teman-teman sekalian itu adalah mengamati lingkungan tempat tinggal ya. Kayak teman-teman mengamatinya, lalu teman-teman deskripsikan, baru teman-teman juga analisa material logam apa saja yang digunakan dalam bangunan komersial ataupun rumah tinggal ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah selesai ya, boleh dikirim pada e-learning ya, yang sudah saya tuliskan di atas. Ada silakan akses ya, kirim ke e-learning. Lihat di situ nanti ada lihat pertemuan yang ke-10 ya, atau teman-teman juga bisa lihat nanti file tugas di situ ada di e-learning, buka di e-learning, lihat pertemuan ke-10 dan kirim juga di e-learning. Tapi sebelum itu kamu juga teman-teman juga harus kirim ke grup ya 2 hari sebelum mulai, karena nanti ini kita biar teman-teman yang lain juga paham ya, ngerti. Di dalam tugas ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Ada yang ingin bertanya tentang tugas ini? Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Boleh, Miss Rida, silakan. Ya, ini tugasnya itu merupakan tugas kelompok atau perorangan ya, Bu? Terus maksudnya tugasnya itu apa? Oh, baik. Oke, terima kasih Miss Lida. Ya, tugas ini adalah merupakan tugas kelompok. Di mana tugas kelompok ini kamu akan disuruh ya, saya akan meminta kamu untuk mengamati ya, lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal kamu sendiri ya, teman-teman sendiri. Ada enggak ya yang menggunakan material logam sendiri pada bangunan rumah tinggal kita ya, di tempat kita ya. Dan kalau ada kamu akan mendeskripsikannya, lalu kamu analisa material logam apa yang digunakan ya, karena sekarang kan bangunan komersial ya. Jadi kamu lihat yang mana bangunan komersial, kamu deskripsikan, kamu analisa material-material logam yang dipakai, dan jangan lupa kirim di e-learning, atau juga pertanyaan ini bisa kamu lihat di e-learning ya. Baru lihat di situ di pertemuan yang ke-10 pasti ada soalnya, dan di situ nanti bisa kamu berikan jawabannya, kirimkan jawabannya. Kalau bisa 2 hari sebelum kita diskusi secara kelompok, kamu kirimkan pada WA grup kita biar teman-teman yang lain bisa baca gitu ya. Kira-kira bagaimana, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, kalau teman-teman semua tidak ada yang ingin dipertanyakan ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada perkuliahan kita sore hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugas dikerjakan, dikumpul ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhirin. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sore, Bu. Sore, Bu.